Inilah beberapa hal yang harus kamu ketahui mengenai hukum Taurat. Pertama, hukum Taurat sebagai standar kesucian hidup bangsa Israel. Kitab Roma 10 ayat 5 berkata, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini berarti bahwa bangsa Israel dituntut memiliki standar kesucian hidup yang berpusat kepada hukum Taurat. Semenjak Tuhan Allah mengangkat rohnya dari kehidupan manusia, pada saat itu manusia tidak memiliki lagi perangkat yang mengatur dan menuntun kehidupan mereka. Kenyataan ini bisa kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan Allah, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Keberdosaan manusia dengan tak terkendali membuat Tuhan mengangkat rohnya dari kehidupan manusia, dan semenjak saat itu manusia bebas berbuat dosa tanpa ada lagi sesuatu hal yang mengganjal di hatinya ketika dia melakukan itu. Dalam hal ini, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel adalah untuk menertibkan kehidupan bangsa tersebut, supaya mereka tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, dan mereka tetap berada selalu di jalur dan kehendak Tuhan. Yang kedua, hukum Taurat sebagai penuntun bagi kehidupan bangsa Israel. Apabila kita membaca di dalam Galatia 3 ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Kita tahu bahwa bangsa Israel dengan sangat lama menanti-nantikan seorang juru selamat yang disebut Mesias. Jadi, hukum Taurat menjadi penuntun bagi mereka sampai Kristus datang. Karena kepatuhan dan ketaatan bangsa Israel kepada hukum Taurat adalah bentuk ekspresi dan bahasa iman mereka dan pengharapan mereka akan Kristus. Itulah sebabnya hukum Taurat menjadi penuntun bagi bangsa Israel. Ketiga, hukum Taurat sebagai bayang-bayang janji ataupun nubuat tentang Mesias atau Kristus. Yohanes 5 ayat 46 berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Salah satu yang ditulis Musa adalah tentang isi hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau Musa menulis tentang dia. Jadi dari sini kita memahami bahwa hukum Taurat itu adalah berbicara tentang Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu Kristus Sang Mesias. Ini juga bisa kita lihat dari hewan-hewan kurban yang diberikan bangsa Israel sebagai tuntutan dari hukum Taurat. Semuanya adalah hewan-hewan yang terbaik, yang tidak bercacat dan bercela. Demikian juga Kristus dipersembahkan sebagai sosok atau pribadi yang tidak cacat dan bercela untuk pengampunan dan tebusan bagi dosa umat manusia. Jadi, hukum Taurat itu adalah janji, tetapi juga nubuat, dan juga bayang-bayang Kristus sekaligus. Yang keempat, hukum Taurat sebagai saksi. Dalam hukum Taurat terdapat 10 perintah yang isinya beberapa larangan langsung dari Tuhan. Larangan-larangan itu seperti jangan menduakan Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini, dan termasuk menguduskan hari Sabat. Lewat larangan inilah manusia jadi menyadari jikalau dia adalah orang yang berdosa ataupun berkondisi sebagai pribadi atau entitas yang berkodrat dosa. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita akan katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa.
karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi, sangat jelas hukum Taurat ini membuat manusia menjadi sadar dirinya akan keberdosaannya. Oleh sebab itu, kita simpulkan bahwa hukum Taurat menjadi saksi bagi dirinya sendiri bahwa manusia itu adalah orang berdosa dan berkodrat dosa. Kesadaran akan keberdosaan manusia itulah yang akan menuntun dia kepada anugerah yang sudah disediakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa melihat ekspresi Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 24, di mana di sana Paulus sangat menyadari akan anugerah yang daripada Tuhan untuk melepaskan dia dari kodrat dosanya. Begini kata Paulus, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Bagaimana pendapat teman-teman? Coba diskusi di kolom komentar.